Baik, salam sejahtera saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menanggapi sebuah video yang diunggah oleh Ustadz Sanihu Munir, di mana video tersebut Ustadz Sanihu Munir membuat pernyataan sebuah tantangan bagi pendeta-pendeta, dan tentu baru hari ini saya lihat itu video dan saya akan menanggapi apa tantangan Ustadz Sanihu Munir. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi bersama saya, Sanihu Munir. Sudah beberapa kali saya menantang beberapa pendeta di YouTube dengan hadiah 10 juta rupiah. Namun, sampai saat ini tidak ada yang berani menerima tantangan saya. Bukan soal 10 juta rupiah, tetapi kejantanan mereka yang saya minta untuk mempertanggungjawabkan omongan mereka yang memojokkan. Dia menantang, ya, dan dia berasumsi bahwa tidak ada yang menerima tantangannya. Ya, terbukti hari ini saya terima tantangannya. Untuk menjawab apa yang menjadi kegelisahan dan apa yang menjadi asumsinya terhadap kekristenan. Ya, mari kita lihat apa pernyataan dia di YouTube. Kali ini saya menantang Dr. Deging Adas untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya di YouTube terhadap kami umat Islam. Saya sediakan hadiah 25 juta rupiah kalau dia bisa menjawab tantangan saya. Pemirsa, perhatikan pernyataan sinisnya terhadap umat Islam yang menolak ketuhanan Yesus. Nah, yang menarik adalah baik Sanihu Munir, baik Masud, baik Insan Mokol Ginta, ketika mereka membuka mulut mereka mengenai Kristus atau Yesus di dalam perjanjian baru, yang saudara dengar itu angin, bukan pengetahuan yang bermakna sama sekali. Mereka sering mengutip ayat-ayat seperti Yesus makan, Yesus tidur, Yesus lapar, bahkan Yesus mati. Kemudian bersorak-sorak mengklaim bahwa itu ayat-ayat itu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Saudara Deging Adas, umat Islam itu beda dengan umat Kristen. Umat Islam itu dikaruniai logika dan akal sehat sebagai bekal dalam beragama. Sementara Anda dan umat Kristiani logikanya macet dan akal sehatnya tidak. Ya, lihat Ustadz Sanihu Munir, dia melakukan provokasi. Ya, dia membedakan bahwa umat Muslim dan umat Kristen dalam beriman, umat Kristen tidak akal sehatnya macet. Ya, sebenarnya yang macet akal sehatnya itu adalah Ustadz Sanihu Munir, karena selama kita hidup ya berdampingan satu dengan yang lain, kita saling menghormati satu dengan yang lain, dan kita semua membangun negara ini. Ya, kalau logika kita macet, wah gawat. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Ini provokasi yang seharusnya tidak perlu diutarakan oleh seorang pemimpin rohani. Ya, seharusnya tidak boleh dilakukan seperti ini. Berfungsi dalam beragama. Saudara Deki, yang lapar, yang makan, yang tidur dan mati itu adalah manusia, bukan Tuhan. Itu logis dan diterima oleh akal sehat. Tetapi umat Kristiani, terutama Dr. Deging Adas ini, tetap ngotot mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tanpa mau mengakui bahwa keimanannya ternyata dibangun di atas cerita bohong, kebodohan, dan salah kaprah yang parah. Ya, baik. Lihat, dia memfitnah kekristenan bahwa kehidupan Yesus Kristus itu adalah cerita bohong. Ya, padahal kita lihat dalam catatan sejarah secara historis bahwa Kristus itu pernah hadir di dunia, ya, dan hidup di Yudea, ya, dan di Galilea. Ya, kita bisa lihat itu di Samaria, itu catatan historis. Nah, ini sebenarnya membuktikan bahwa Ustadz Sanihu Munir ini otaknya mandek.
ya. Dia tidak melihat sejarah dengan baik, sejarah dengan utuh, hanya sekedar klaim. Ya, harusnya dia membuktikan secara historis, secara arkeologi. Nah, secara historis sampai hari ini kita bisa lihat bahwa Yerusalem itu ada, Israel itu ada, ya tetap terpelihara sampai hari ini. Itu membuktikan bahwa kekristenan adalah satu keyakinan yang dibangun di atas dasar satu keyakinan yang bukan hanya sekedar mitos, bukan sekedar sebuah dongeng, tapi memang itu sesuatu hal yang real yang ada di dunia ini. Yaitu fakta sejarah. Dan seharusnya seorang katanya pakar kristologi, namun menurut beberapa teolog Kristen memberikan gelar kepada Ustadz Sanihum Munir ini sebagai pakar kristologi. Ya, jadi kita lihat pernyataannya berikut. Bagaimana sentilan Uskup John Selby Spong dalam bukunya Liberating the Gospel di halaman 12. Lalu saudara Deki menimpali. What? Saudara pikir selama 2000 tahun orang-orang Kristen membaca Alkitab dan mereka tidak melihat ayat-ayat itu? Dr. Deki Ngadas, saudara pikir selama 2000 tahun Anda dan orang-orang Kristen membaca Alkitab dan kalian mengerti ayat-ayat itu? Tidak, saudara Deki, tidak. Kalian tidak mengerti. Lihat, dia bilang orang Kristen tidak mengerti ayat-ayat Alkitab. Ya, ini betul-betul Ustadz Sanihum Munir ini melakukan pembodohan terhadap umat Islam, terhadap iman Kristen. Ya, tentu orang Kristen lebih paham isi Alkitab dibanding dengan Sanihum Munir yang belajar di Filipina dan belajar di tempat liberal, Kristen liberal, dan buku-buku yang dia tunjukkan itu buku-buku yang tidak berkapasitas yang mendukung iman Kristen, dan para penulisnya itu semua penulis orang Kristen liberal yang bergeser menjadi ateis. Jadi dasar-dasar yang dia pakai untuk menyerang kekristenan itu hanya sebuah asumsi dan penalaran-penalaran yang sama sekali tidak alkitabiah, ya. Jadi sangat disayangkan. Saya sarankan kalau Sanihum Munir mau betul-betul memahami kekristenan, saya ajak dia untuk berada di sekolah Kristen yang fundamentalis, yang alkitabiah, supaya dia bisa belajar lebih jauh. Di sana dia akan membuktikan dirinya apakah seluruh argumen-argumennya itu adalah argumen yang valid atau argumen-argumen hanya yang dibangun di atas dasar asumsi. Nah, tokoh-tokoh Kristen liberal, Pak Sanihum Munir harus tahu juga bahwa Kristen liberal adalah tokoh-tokoh yang menyerang Alkitab sebagai firman Tuhan yang absolut. Mengapa mereka lakukan itu? Karena kelompok-kelompok liberal adalah kelompok Kristen yang bukan dihasilkan dari kekristenan yang lahir baru. Ya. Jadi bukan Kristen yang lahir baru. Jadi saya melihat bahwa Ustadz Sanihum Munir ini sama sekali tidak paham Kristen, tapi sok paham. Nah, ini menjadi masalah yang sangat serius, ya, sangat serius. Ada baiknya dia konsentrasi di masalah keyakinan imannya daripada dia mengutak-atik iman Kristen dalam kebodohannya yang parah kalau saya bilang. Karena otak kalian tidak berfungsi normal dalam membaca Injil, dan akhirnya terjadi logika kalian terbolak-balik. Fenomena seperti yang terjadi pada otak kalian ini, Dr. Deki, dijelaskan oleh A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 4. Dia pamerkan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh liberal. Ya, kita orang Kristen, iman Kristen tidak dibangun di atas dasar perkataan manusia, pernyataan manusia, tapi iman Kristen dibangun di atas dasar firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Wajar saja beberapa teolog berkata bahwa Anda adalah kristologi karena Anda mengasumsikan iman Kristen dibangun di atas tulisan-tulisan manusia. Ya, Anda perlu sadar atas pernyataan-pernyataan Anda. Ya, saya menantang Anda untuk berdebat, bahkan saya tidak pernah takut, ya. Silahkan
di zaman medsos ini kita bisa berdebat dengan media, boleh, saya tantang Anda. Ya, saya tidak butuh uang Anda, tapi saya ingin membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan Anda terhadap iman Kristen adalah pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak benar. Pernyataan Anda hanya datang dari asumsi, ya, dan mendiskreditkan orang Kristen. Ya, itu hanya asumsi pribadi Anda. 8. Kalau tidak ada persoalan, berarti kita telah membaca Injil dengan cara yang salah. Jadi, kalau aman-aman saja, berarti Anda telah membaca Injil dengan cara yang salah. Lalu saudara Diki menambahkan, Semua orang Kristen tahu ada ayat-ayat itu. Pertanyaannya, kenapa mereka tetap percaya Yesus itu Tuhan? bukan begitu saudara Diki. Pertanyaannya seharusnya begini. Mengapa Diki Ngadas dan umat Kristiani tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Pemirsa tahu kenapa? Dr. Deki Ngadas pasti tidak tahu. Mengapa Dr. Deki Ngadas tidak tahu? 喂，醒醒啊！全新七仔12蚊，朝氣麵包套餐，朝朝抵食。 Perhatikan, dia seolah-olah menempatkan dirinya lebih paham Karena kekristenan. otak Dr. Deki Ngadas dan umat Kristiani telah diracuni oleh Paulus. Sehingga apapun ayatnya dan bagaimanapun bunyi ayatnya tentang Yesus, yang ada di benak mereka adalah Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Mengapa demikian? Karena Paulus telah berhasil menyingkirkan Allah dan menciptakan penyembahan Yesus sebagai Tuhan yang mati dan bangkit kembali bagi para penyembah berhala. Nah, perhatikan ya pernyataan dari Ustadz Sanihu Munir ini, bahwa dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu atas dasar pengaruh Paulus. Ya, pengaruh Paulus. Ya, kita lihat selanjutnya apa pernyataannya. Ini dijelaskan oleh Michael Baigen dan kawan-kawan dalam buku mereka The Dead Sea Scroll Deception di halaman 200. Saya bahkan mau menantang itu penulis buku itu untuk berdebat, bukan hanya Anda Pak Sanihu Munir, tapi Anda bisa hubungi itu penulis buku untuk saya tantang untuk berdebat bahwa apa yang dia tulis itu semua bohong dan hanya asumsi. Jadi tidak perlu tampilkan buku-buku seperti itu Pak Deki Ngadas, Pak Ustadz Sanihu Munir. 27. Penyakit otak Dr. Deki Ngadas dan umat Kristen ini disebabkan karena mereka membaca ayat-ayat Injil dengan menggunakan kacamata Paulus. Kacamata Paulus. Siapa yang mengatakan? Kembali Ian Wilson dalam bukunya yang sama di halaman 48. Penulis Injil melihat melalui kacamata Paulus. Jadi Saya tidak mengerti apa tujuan dari Sanihu Munir ya untuk menyerang iman Kristen dari tulisan-tulisan tersebut. Ya, mungkin dia berpikir bahwa itu tulisan teolog-teolog yang terkenal, jadi orang Kristen akan terpengaruh. Salah, keliru. Orang Kristen tidak pernah terpengaruh dengan tulisan siapapun selain daripada Alkitab. Karena iman Kristen dibangun di atas dasar firman Allah, yaitu Alkitab. Ya, mengenai ketuhanan Yesus Kristus, Alkitab sudah katakan dia adalah Immanuel. Immanuel ya itu berarti Allah bersama kita. Allah hadir di tengah-tengah manusia, maka disebut dengan inkarnasi, tinggal dalam daging. Ya, jadi ketuhanan Yesus Kristus sama sekali tidak pernah diragukan oleh orang Kristen. Mengapa itu terjadi? Ya karena ada banyak hal di dalam kehidupan, dalam pengalaman-pengalaman hidup di mana Kristus sebagai Tuhan itu nyata dan hadir dalam kehidupan umat Kristen. Ya, jadi sekali lagi sangat tidak ilmiah dan tidak, dia katakan orang Kristen tadi logikanya mandek, padahal dia sendiri mandek menyerang kekristenan dari tulisan orang-orang yang tidak sepaham dengan orang Kristen. Walaupun mereka sebut Kristen, tapi mereka Kristen liberal. Mereka Kristen liberal, Ustadz Sanihu Munir. Anda perlu sadar itu ya. kacamatanya Paulus yang dipakai. Makanya sangat aneh kalau Dr. Deki Ngadas mengejek para dai yang menolak ketuhanan Yesus berdasarkan ayat-ayat yang dikutip dari Alkitab
dengan sebutan stupid atau bodoh. Saudara Deki, yang stupid dan bodoh itu adalah Anda. Sekarang kan dia bilang kutip ayat-ayat Alkitab. Dia tidak tunjukkan ayat yang mana. Ya, ayat yang mana, dia hanya berasumsi. Ya, perhatikan. Ini tipikal seseorang yang tidak memahami apa-apa, tetapi berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai orang yang lebih paham. Jadi Ustadz Sanihu Munir sama sekali tidak memahami isi Alkitab dan berupaya untuk menyerang iman Kristen. Dari tadi dia tunjukkan buku, dia tunjukkan klaimnya segala macam, tidak ada dasar, ya, tidak ada dasar. Nah, saya mau beritahu Ustadz Sanihu Munir bahwa pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan itu dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, saya tunjukin ayatnya supaya pemirsa dan Ustadz Sanihu Munir bisa tahu ya ayat ini. Ya, coba kita lihat ayat Alkitab dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-13. Ya, Yohanes 13. Kita lihat Yohanes 13. Ya, Injil Yohanes pasal 13. Ya, oke, baik. Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya. Nah, coba kita lihat. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi lihat di sini, Yesus Kristus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perhatikan ayat ini, ya. Yesus Kristus sendiri mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ya, lihat ayat 13, ya, di situ disebut, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengakui bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kita perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, lalu kalau Ustadz Sanihu Munir berkata bahwa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan pikiran Paulus, itu satu kesalahan yang besar dan sebuah kekeliruan yang besar, ya, karena iman Kristen tidak dibangun di atas tulisan-tulisan yang ditunjukkan oleh Ustadz Sanihu Munir, ya. Jadi ya kita lihat di sini dengan ayat Alkitab, dengan satu ayat itu saja sendiri yang diisi sampah oleh Paulus. Dr. Deki, saudara menghina para dai yang membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan sebutan stupid alias bodoh, dan Anda tetap ngotot bahwa yang benar adalah klaim Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara Deki. Ya, jadi kita perhatikan di sini bahwa Ustadz Sanihu Munir yang mengatakan dirinya adalah pakar kristologi dan kemudian diplesetkan oleh banyak teolog sebagai pakar kristologi karena memang betul dia kelihatannya tidak paham kekristenan dan menyerang iman Kristen dan berkata bahwa orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan oleh karena ajaran Paulus. Sebenarnya itu bukan ajaran Paulus, itu firman Allah tercatat dalam Alkitab, dan kita melihat bahwa apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus sendiri menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi ketuhanan Yesus Kristus tidak bersumber semata-mata dari tulisan Paulus, tapi betul-betul itu datang dari pengakuan Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan. Ya, jadi ini video singkat yang saya tanggapi mengenai pernyataan dari Ustadz Sanihu Munir. Saya Gembala dan Jesuat dari
NTT, ya. Saya juga dalam video ini sekaligus ingin menawarkan, ya, kalau Ustadz Sanihu Munir tidak puas dengan pernyataan saya tawarkan untuk kita adakan debat terbuka lewat media, ya. Baik, ini saya Gembala dan Ceswet. Terima kasih, salam sejahtera, Tuhan Yesus menyertai kita semua.